Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SDN Kalian 01, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kalian 1 dan tenaga kependidikan yang ada di SDN Kalian 1. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa hadir di sini menyaksikan diseminasi dan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Marginia Kusmawati SPDSD. Dan yang kedua kalinya, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nanti acara diseminasi yang tadi sudah saya sampaikan akan diisi oleh Ibu Marginia Kusmawati. Yang pertama, saya mewakili Bapak Abdul Kamil SPDSD yang karena hari ini ada kepentingan. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang pertama tentunya saya sampaikan kepada narasumber kita hari ini adalah Ibu Marginia Kusmawati SPDSD, yang mana Ibu Marginia Kusmawati SPDSD sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan hari ini kita hadir ini yang pertama dalam rangka tugas CKP, gitu ya Bu ya. Di samping itu juga Bapak Ibu ya, di samping tugas dari CKP, kegiatan diseminasi ini juga sebagai penambah ya, pengetahuan bagi kita, penambah pengetahuan bagi kita kaitannya dengan pengalaman penerapan budaya positif ya, terkhusus penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih yang kedua ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan guru ya, atas rawuhnya, atas hadirnya ya. Mungkin ya Bapak Ibu harusnya ada kegiatan, tapi Bapak Ibu hari ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Terus selanjutnya kegiatan diseminasi ya, di samping yang pertama ada berbagi pengalaman terkait dengan budaya positif ya. Yang kedua juga nanti Ibu narasumber Ibu Marginia mungkin sedikit gambaran akan memberikan materi kaitannya dengan apa sih budaya positif, terus konsep inti dari budaya positif dan pengalaman yang sudah diterapkan oleh Ibu Marginia di kelas ataupun di sekolah. Mungkin seperti itu sedikit sambutan dari kami mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Abdul Kamil SPDSD. Untuk acara selanjutnya kami langsung serahkan kepada Ibu Marginia Kusmawati SPDSD. Kepada Ibu Marginia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Abdul
Guru Kafi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalerang 01 yang hari ini izin tidak hadir dan diwakili oleh Bapak Hariswondo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalerang 01. Tak lupa, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, ya mungkin ada yang sedang ada kegiatan tapi Bapak Ibu menyempatkan hadir di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti saya di sini itu akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, diseminasi ini untuk apa sih? Untuk yang pertama itu sebagai pemenuhan tugas dari saya selaku CGP Angkatan 11 pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, saya disuruh berbagi pengalaman saya, berbagi praktek baik saya kepada Bapak Ibu semua. Yang kedua, semoga saja nanti kita bisa mendapatkan pengalaman baru atau hal-hal baru, pengalaman baik tentang budaya positif ini. Tapi saya bukan itu ya Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama berbagi pengalaman, bersama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman tentang budaya positif. Jangan dianggap saya lebih pintar ya Bapak Ibu. Nanti kita berdiskusi bareng, berbagi pengalaman bareng. Ya, di sini ada diseminasi dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sendiri, Mardinia Pusmawati, peserta CGP Angkatan 11 SD Negeri Kalerang 01 Kabupaten Brebes. Konsep intinya, konsep inti budaya positif. Di dalam budaya positif nanti ada filosofi pemikiran KHD, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada juga di dalamnya disiplin positif dan ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, dan juga ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Ini konsep inti dari budaya positif. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang budaya positif, apa sih budaya positif itu? Mungkin dari yang hadir di sini ada yang ingin memberikan pengalamannya atau memberikan informasinya apa sih budaya positif itu. Mungkin ada yang bisa memaparkan budaya positif. Monggo, ada yang mau mewakili tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ciun, monggo. Apa Pak Ali dulu? Apa? Iya,
Kalau menurut saya budaya positif itu dari kata budaya dan positif. Budaya adalah pemikiran atau budidaya dari manusia sendiri, positif dan nilai yang baik. Maka budaya positif adalah budaya hasil pemikiran dari manusia yang diistimewakan, dilaksanakan, diamalkan yang baik-baik. Itu adalah budaya yang positif. Demikianlah menurut kami. Terima kasih dari aplaus untuk para CEO. Nah, budaya positif itu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebiasaan pembiasaan yang terjadi setiap dari waktu ke waktu. Nah, kebiasaan itu nanti bisa menjadikan karakter yang baik, pembiasaan yang baik. Di dalam budaya positif itu ada nilai kebajikan yang menjadi karakter yang baik untuk siswa kita nanti. Nah, di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pemikiran KHD itu guru diibaratkan seorang petani. Nah, murid diibaratkan bibit tanaman. Sekolah diibaratkan lahan. Jadi kita ini guru itu sebagai seorang petani yang ingin menggarap lahannya, menggarap sawahnya ya. Kalau sawahnya ingin menghasilkan padi yang baik, harus diapakan nih Bapak Ibu? Harus diberi apa? Harus diberi pupuk, terus diapakan lagi? Diolah, ya. Jadi dipupuk, diolah, dirawat, ya. Nah, guru itu diibaratkan seorang petani. Kita break dulu, lanjutkan ya, lanjutkan aja. Guru diibaratkan seorang petani, murid diibaratkan bibit tanamannya. Nanti seorang guru, kalau ingin murid kita menjadi murid yang berkarakter baik, kita sebagai guru harus bisa menuntunnya ya, memberikan pengetahuan yang baik, memberikan karakter yang baik, istilahnya memberikan bibit yang baik supaya nanti murid kita tumbuh menjadi seseorang yang sukses, ya, menjadi bibit yang unggul. Nah, sekolah itu diibaratkan lahannya, tempatnya, sawahnya. Nah, sekolah diibaratkan sebagai lahan bercocok tanam, sehingga seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan untuk tumbuhnya murid, dan sebagai guru menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan mungkin mengganggu tumbuhnya potensi murid. Jadi kita itu sebagai seorang guru harus mengusahakan agar sekolah atau lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang nyaman, supaya anak didik kita itu merasa senang sekolah ya, merasa aman, merasa senang untuk bersekolah di sini. Nanti dengan adanya rasa aman, rasa nyaman, murid itu nanti akan sekolahnya itu bersemangat, belajarnya bersemangat, dan akan menghasilkan bibit yang baik, ya, karakter yang baik untuk seorang murid itu.
Baik. Lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, nyaman, menyenangkan akan memberikan murid kesempatan. Oh ya, break dulu sebentar ya. Silakan disambit. Ya, kita lanjutkan kembali. Di sini ada lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, untuk belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, seseorang yang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajarannya akan sulit terjadi. Ya, biasanya kalau anak-anak merasa tertekan atau tidak aman datang ke sekolah, kan males ya Bapak Ibu, takut, ada perasaan takut untuk datang ke sekolah. Kan nggak mau lah, nanti di sekolahan ada teman yang nakal, kan nggak mau lah, nanti di sekolahan Pak Alinya galak atau nggak mau ya, nanti Pak di sekolah Pak Alinya marah-marah. Jadi murid itu merasa tertekan, mau datang ke sekolah, mau belajar, sudah merasa apa? Merasa takut terlebih dahulu. Nah, kita sebagai guru harus menghindari hal yang seperti itu, harus bisa memberikan lingkungan belajar yang aman, biar anak-anak itu, biar murid-murid itu bisa senang datang ke sekolah, bangun tidur mau sekolah, rasanya mau sekolah nih, bersemangat datang ke sekolah, mau belajar nih, mau ketemu dengan teman-teman, karena teman-temannya baik-baik, gurunya ramah-ramah, lingkungan sekolahnya juga aman, jadi murid merasa semangat untuk belajar. Nah, pada saat menerima pembelajaran, jadi pikirannya pun tenang, bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Ya, jadi kita seorang guru harus bisa memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan. Next nih.
menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif. Seluruh warga sekolah itu harus saling mendukung, saling belajar, bekerja sama, bersinergi, menciptakan lingkungan yang positif sehingga siswa merasa aman, nyaman, menyenangkan, terhindar dari tekanan, hukuman, dan gangguan, dan juga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter yang baik dan menjadi budaya positif. Jadi kita juga sebagai seorang guru harus menghindari yang namanya hukuman, ya. Kan kita sudah beda zaman, ya, beda alam, beda zaman. Alamnya, alam beda. Beda zaman, ya. Dulu waktu kita kecil, coba Bapak Ibu, sering nggak kadang dihukum sama gurunya? Oh, anak baik semua. Oh, anak baik. Ya biasanya zaman dulu dengan zaman sekarang, ya, hukuman sekarang itu anak-anak mungkin lebih baru dibilangin, bukan dibentak, ya, baru dibilangin dengan omongan yang kasar aja sudah lapor sama orang tuanya, ya. Sudah lapor, tadi saya dibentak sama Pak Ali, tadi saya dibentak sama Pak Alam. Nah, orang tuanya apa? Datang ke sekolah kan marah-marah. Itu zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan saya yakin orang tuanya itu menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Nih, Bapak Ibu guru, tolong anak saya diberi dididik, dibimbing, diajari hal yang baik. Jadi mau diapakan sama gurunya tidak masalah waktu zaman dulu. Tapi pada zaman sekarang baru ngomongnya kasar aja sudah orang tuanya lapor ke dinas pendidikan, ya. Jadi ya sekarang itu guru itu harus menghindari yang namanya hukuman agar terciptanya suasana yang aman, muridnya merasa aman, ya, merasa aman sekolah. Lah sekolah di SD negeri Kalarang 1 kan aman. Terus ya, ada juga pembiasaan yang baik. Kita sebagai guru harus menciptakan pembiasaan yang baik atau karakter yang baik. Seperti tadi adanya pembiasaan kita sholat berjamaah, sholat duha. Terus ada juga 5S, senyum, salam, sapa. 3S, ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya. Ada juga kebiasaan yang baiknya lainnya apa, ya? Setiap hari ada tadarus, ya, membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna. Ada juga hafalan surat pendek. Jadi kita tumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar nanti bisa menjadikan karakter siswa itu menjadi karakter yang baik. Oh, ini Pak Sigurd mau menambahkan, monggo. Sedikit, ya, Bu. Ini, ya. Tadi kaitan dengan yang sekolah yang aman dan nyaman. Tadi sudah diterangkan bahwa sekolah merupakan lahan. Guru sebagai petani. Tetapi ternyata sekolah bagi lahan yang sebagian tok, baru sebagian. Karena lahan yang banyak itu di luar sekolah. Kalau 24 jam, sekolah paling hanya 6 jam. Ya kan, 6 jam, berarti 1/4 dari 24 jam. Yang banyak lain masih di luar sekolah. Maka itu juga baru sebagian lahan.
bukan lahan sepenuhnya, harus sebagian kecil nih. Karena 3/4 lahannya itu di luar sekolah. Kemudian guru juga sebagai petani, sebagai petani penggarap kecil aja. Tapi yang berhak menentukan baik buruknya lahan itu, yang garap yang luar biasa adalah orang tua. Karena waktunya lebih lama dan juga yang membiayai juga. Investor adalah orang tua. Kita hanya membantu nanti menumbuhkan anak untuk bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan potensi atau kodrat manusia tersebut. Ya. Kemudian sedikit kaitannya dengan kenyamanan di sekolah. Ini memang betul harus diciptakan. Karena dengan tidak nyamannya anak sekolah itu salah satunya adalah adanya bully. Salah satu contoh, kami punya murid di SMP, itu anak yang suatu ketika dikuruk gitu, sampai kancing bajunya itu lepas, sampai akhirnya seringnya dikuruk seperti itu. Dia tidak mau sekolah, harus pindah. Ketika dia pindah pun dari Brebes ke Humayun, ternyata dia punya trauma yang luar biasa. Dia tidak mau menggunakan pakaian yang berkancing, sehingga orang tuanya harus supaya semua bajunya pakai sleting. Tetapi dengan sebuah situasi yang aman, nyaman, dan terkendali, anak itu dilatih terus. Akhirnya dia berani pakai baju lagi yang berkancing. Bahkan dia sekarang sudah menjadi ketua OSIS yang tidak besar, tapi dengan lingkungan yang aman dan nyaman, dia sekarang menjadi ketua OSIS di SMP saya. Demikian, Pak. Terima kasih ya Bu Haji. Mungkin ya memang tidak sepenuhnya itu ada di sekolah ya. Kita harus bekerja sama juga dengan orang tua ya. Di lingkungan rumah memang waktunya lebih banyak. Di sekolah hanya mungkin beberapa jam. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak orang tua bagaimana menumbuhkan karakter yang baik untuk anak tersebut. Dan juga yang tadi lingkungan yang aman, kita sebaiknya sebagai guru harus sering-sering memberikan informasi tentang bullying. Jangan adanya bullying di sekolah ya, supaya lingkungannya menjadi aman. Dan lingkungan yang aman itu bisa juga menyembuhkan apa yang tadinya trauma anak yang tidak mau datang ke sekolah karena yang tadinya sekolah yang dulu itu takut ya, banyak bullying. Tapi setelah di sekolah yang baru, karena sekolah barunya itu lingkungannya aman, lingkungannya nyaman, jadi sehingga trauma itu lama-kelamaan hilang dan menumbuhkan karakter yang baik, menumbuhkan keberanian si anak itu yang akhirnya menjadi ketua OSIS ya. Terima kasih Bang. Nah, lanjut. Ini untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan adalah disiplin positif. Ya, ini ada. Nah, disiplin positif ini apakah ini efektif atau apakah perlu ditinjau kembali, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sekarang coba Bapak Ibu hadir pada acara diseminasi ini sebenarnya atas kemauan siapa? Apa karena dipaksa sama saya Bapak Ibu? Enggak ya Bapak Ibu. Hadir setia mendapat alam atas kemauan siapa Pak? Atas kemauan
sendiri ya. Nanti di atas kemauan sendiri ya. Mungkin apa? Oh ya, saya mengikuti diseminasi budaya positif bisa menemukan hal-hal baru atau menemukan hal-hal baik, tidak hanya dipaksa oleh dunia untuk mengikuti diseminasi ini, enggak ya. Atas kemauan, dorongan diri sendiri atau dorongan dari dalam disiplin positif supaya suasananya menjadi cair juga. Nanti saya akan meminta rekan saya ya untuk melakukan apa ini, untuk permainan mencoba membuka ya. Coba ada yang mau maju di depan? Pak Ali dengan siapa? Iya, Pak Ali, monggo Pak Ali dengan Bu Arafah, monggo. Iya, permainan buka. Mungkin permainannya buka tutup ya. Jadi nanti kita saksikan saja permainan buka dan tutup. Apakah nanti saya bisa membuka ataupun nanti bisa menutup? Ya, nanti sini dulu Bu. Jadi ceritanya bagaimana Bu Gurunya? Nanti Pak Ali itu menggenggam tangannya ya. Menggenggam tangannya, yang di dalam tangannya Pak Ali itu ada sesuatu yang sangat berharga ya. Menurut Pak Ali itu sesuatu yang sangat berharga, dan Bu Arafah itu merayu Pak Ali untuk melepaskan sesuatu yang berharga itu. Apakah Bu Arafah bisa merayu Pak Ali untuk melepaskannya? Ya. Berarti ini rayuan apa ini? Laut atau bagaimana? Iya. Bisa kayak itu bukan dulu. Baik, nanti bisa dimulai ya. Silakan Bu Arafah, bisa dengan kata-kata yang bagaimana? Buka dong tangannya. Jangan mau. Iya, kotak dari permen jadi. Oh, boleh. Berapa? Dari permen bilang. Iya. Tolong kita kasih ya Bu. Iya, ceritanya anak biasanya kalau ditawarin permen akhirnya kan mau ya. Jadi kita kasihkan aja, buka saja akhirnya. Tadinya sih kalau yang nawar dewasa ya mungkin dari buka. Iya, ceritanya. Rayuannya Bu Arafah itu rayuan maut, jadi sesuatu yang berharga yang Pak Ali miliki itu bisa dibuka dengan rayuan mautnya Bu Arafah ya. Jadi dari permainan ini kita bisa tergantung dari kontrol dirinya Pak Ali. Pak Ali itu mau membukanya atau tidak, sesuatu yang berharga itu ya. Makna dari hal di atas adalah bahwa yang memegang kontrol diri adalah diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan diri kita saat itu. Mungkin Pak Ali butuh permennya jadi membuka tangannya dengan rayuannya Bu Arafah. Nah, makna dari hal di atas itu bahwa yang memegang kontrol diri adalah diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan diri kita saat itu. Tadi kebutuhannya Pak Ali menginginkan permen, akhirnya membukanya. Sebentar Bu Nia. Kalau melihat dari permainan tadi, menurut saya kalau memang tadi yang kontrol diri ya Bu, berarti ya Bu ya. Kalau itu menurut saya yang saya miliki adalah ilmu. Kita sebagai seorang guru, misalnya yang kita pegang itu ilmu. Ketika kita melihat siswanya ya
yang mungkin memberikan atau meminta ataupun menanyakan ya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, ya kita sebagai seorang guru bisa mengontrol, oh ya saya berikan yang terbaik untuk anak didik kita. Maksudnya menurut saya mungkin seperti itu. Makanya tadi permainan betul saya buka. Gitu Bu Guru ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, sini. Ya, intinya pokoknya yang memegang kontrol dari diri itu adalah diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan diri kita. Tadi kebutuhan Pak Ali mungkin tadi muridnya ingin memberikan yang terbaik lah untuk muridnya. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita terapkan itu adalah disiplin positif. Tadi udah ya. Nah, apakah ini efektif? Apa perlu ditinjau kembali? Atau apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kita tanya pada diri sendiri apa yang mendorong kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah karena menghindari hukuman, atau ingin dipuji, atau ingin mendapat penghargaan, atau ada dorongan yang lain. Misalkan kita sebagai seorang guru datang ke sekolahnya itu tepat waktu atau sebelum jam 7, sebelum jam dimulai. Apakah datang tepat waktu itu karena menghindari hukuman dari kepala sekolah, atau karena ingin supaya tidak terlambat belajar ya. Nah, apa ingin dipuji sama bapak kepala sekolahnya? Ya mungkin tidak ya, mungkin kita datang tepat waktu itu dari dalam diri kita sendiri ya. Kita ingin memberikan contoh yang baik, kepada murid-murid kita. Nah, di dalam datang tepat waktu itu ada nilai-nilai yang baik, nilai kebajikan yang baik itu nilai kedisiplinan yang akan nanti yang untuk memberikan contoh yang baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi di dalam diri kita ya. Ada juga disiplin diri merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini nanti mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebajikan universal seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam bukan dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal seperti profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bu Alfa bisa menyanyikan ini ya, menyanyikan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Coba Bu Alfa, monggo. Ya, nanti kita semuanya berdiri yuk, biar ngantuk. Bapak Ibu, ya monggo berdiri sebentar. Tepuk tangannya Di dalam profil pelajar Pancasila itu nanti terdapat nilai-nilai kebajikan. Nih nyanyiannya. Iya. Sambil tepuk tangan biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Bu, di depan Bu. Sini, Bapak dari sini aja. Bapak sini.
Dari sini Oh, aja. ya. 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 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, cukup ya. Terima kasih Bapak. Nah, masih ada Pak. Di sini nanti ada lagi nilai-nilai apa yang nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai yang telah disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai kebajikan itu menjadikan fondasi kita dalam kita berperilaku atau dalam kita bertindak. Nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang mereka ingin dicapai pada setiap individu. Nah, di sini tadi ada profil pelajar Pancasila yang sudah dinyanyikan oleh Bu Arafah ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Banyak sekali nilai kebajikan di dalamnya. Ada juga menurut Ibu Primer Yes Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, di sini ada juga pada keterampilan hidup atau skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, ada juga, oh ya, monggo Pak. Sedikit harapan menambahkan untuk teman-teman. Tadi yang nilai-nilai yang positif dan bahas. Ini kalau saya boleh nambahkan ya, kerukunan Ya Pak. kerukunan itu penting sekali. Ternyata untuk menemukan kerukunan itu banyak syarat yang harus dilaksanakan. Kalau saya biasa memberikan arahan untuk rukun, pertama harus berbicara yang baik. Baik madu, artinya madu yang begitu manis masih dianggap baik, begitu manis banget. Terus sesuai dengan papan, empan, hadapan. Tempatnya di mana, apa yang harus diucapkan dan dengan siapa kita berbicara. Namanya berbicara yang baik. Kalau orang suka berbicara yang baik, kamu tukar. Masalahnya sesuai dengan maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Kalau sudah berbicara yang baik mah aman. Yang kedua, bersikap yang jujur. Kalau tidak jujur, timbulnya nanti tidak rukun. Seperti contoh kemarin di DPR dan di KPU, tidak jujur itu hasilnya
aturan sunnah atau diutak-atik tidak jujur, akhirnya timbul kerusakan di mana-mana. Ya. Ketiga, banyak keporong Allah, rebutan Allah, itu angel banget. Anak-anak kita kadang sangat untuk ngalah itu angel banget kan, maka harus dilatih bagaimana anak rebutan Allah, keporong Allah, itu yang penting. Yang berikutnya adalah tidak merusak kesamaan yang baik harganya maupun kehormatannya. Contoh, merusak bukunya, tasnya dan sebagainya. Kehormatannya dibully, contohnya itu boleh. Maka itu adalah kehormatan dari seseorang. Dibully itu kan merasa dihinakan, direndahkan, kan? Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah saling memperhatikan dan saling menjaga perasaan. Ini sulit, tingkatannya agak sulit, tapi harus dilaksanakan, dipandu, dituntut oleh guru sehingga timbul kerukunan, kekompakan dan kesabayan baik. Terima kasih. Iya, matur nuwun, Mbak. Ya, jadi kita juga ada nilai kebajikan dan kerukunan ya, kerukunan, kejujuran dan mungkin saling menghormati ya, saling menghormati sesama. Nih, di sini ini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Belum pernah? Yakin? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kan mungkin sudah sering mendengar ya Bapak Ibu. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Dibuat oleh guru, ya. Dibuat oleh guru. Siswa itu harus mematuhi aturan tersebut. Kadang anak-anak itu kalau dipaksa timbulnya itu nggak baik apa enggak? Kadang-kadang anak tidak mau ya. Kadang anak harus mematuhi aturan tapi di dalam hatinya itu tidak terpaksa melakukannya atau ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama dengan siswa dan disepakati bersama oleh siswanya. Jadi kita diskusikan, kita buat keyakinan kelas, dibuat oleh guru sebagai pemandunya. Nanti siswa menyampaikan pendapatnya, bagaimana ini anak-anak, apa yang harus kita jalankan atau yang harus kita patuhi. Dibuatnya bersama dengan siswanya, bukan hanya dibuat oleh guru untuk dipatuhi. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu nanti jadinya itu anak melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas itu dengan sepenuh hati karena telah disepakati bersama. Keyakinan kelas itu suatu ya seperti mungkin apa yang akan kita sepakati, yang akan dilaksanakan bersama nanti pada saat keyakinan kelas bisa dibuat pada saat jam pelajaran, itu bisa waktunya ya. Keyakinan kelas juga itu bisa dibuat pada awal tahun pembelajaran juga bisa. Ya seperti keyakinan kelas itu seperti kayak kesepakatan bersama dalam kita menjalankan aturan-aturan, tapi bukan peraturan yang hanya dibuat oleh guru, tapi kesepakatan bersama untuk menjalankan
hal-hal yang akan kita patuhi atau akan kita laksanakan. Seperangkat nilai-nilai atau norma yang akan kita laksanakan di kelas itu sendiri yang dibuat oleh guru bersama dengan siswanya. Itu ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan tematik. Mengapa Bapak Ibu mematuhi peraturan lalu lintas pada saat memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Coba Bu Ana memakai helm itu karena apa? Takut ditilang? agar aman dalam berkendara atau selamat ya. Nah, apa nilai kebajikan dari memakai helm itu? Ada nilai kebajikannya sebenarnya ya. Iya, keselamatan, menjaga keselamatan ya. Nah, lanjut. Murid-murid di kelas atau di sekolah juga perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dalam bentuk tata tertib kelas atau sekolah. Nah, apa nilai-nilai kebajikan yang tersirat di balik peraturan tersebut? Apa tujuan mulianya? Nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai keyakinan yang memotivasi murid berperilaku positif dari dalam atau dari motivasi intrinsiknya ya, bukan dari luarnya. Sebenarnya peraturan-peraturan yang kita buat itu di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Si anak itu tidak mengetahui ya, tidak tahu bahwa peraturan itu banyak sekali nilai-nilainya. Seperti tadi datang tepat waktu ya, menjadikan si anak itu apa? Disiplin ya. Terus apa? Kebersihan kelas, melaksanakan piket ya, nilai kebajikannya apa? Ya, kedisiplinan, disiplin, kebersihan, kebersamaan ya, bisa. Jangan ya, mendengar sapu apa? Sedikit tentang tadi kedisiplinan, bahwa kita diminta untuk tadi on time ya. Datang tepat waktu. Sebenarnya kalau kemarin saya juga ikut latihan tentang karakter, itu tidak apa. Yang bagus itu bukan on time, tapi in time. Artinya kalau masuk jam 7 itu jam 7 kurang 10, seperempat atau setengah 7 sudah datang di tempat. Tapi kalau jam 7 masuk, datang jam 7, maka yang tiket tidak bisa melaksanakan tiket. Berarti makanya tidak bagus untuk yang tiket. Harus in time, artinya sebelum waktunya sudah masuk, sudah datang. Kalau on time itu pas waktunya. Maka orang Jepang mengatakan kalau you menyelesaikan tugas dengan on time maka tidak dapat bonus. Kalau Anda menyelesaikan waktu in time, artinya 1 hari sebelumnya atau seminggu sebelum jatah yang telah diberikan kok dapat menyelesaikan dengan baik, maka dapat bonus. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Ya, datang tepat waktu mungkin apa yang itu yang melaksanakan piket datangnya sebelum jam 7 itu ya. Biar bisa melaksanakan piket. Contoh ya, kemarin kami melaksanakan kembali pelatihan diklat tentang karakter. Itu yang datang 1 jam sebelum acara dimulai, pakainya barcode semua. Tak
Kita masuk pakai barcode semua. Yang 1 jam sebelum acara dimulai berangkat ada sekian orang, yang kurang 10 menit sekian, yang on time ada sekian, kemudian ada yang lambat berapa, itu kelihatan semua. Dan hari berikutnya siapa yang on time, siapa yang in time, siapa lambat itu terus ditayangkan terus, sehingga selama 4 hari 4 malam itu terlihat, oh ternyata masih ada, ternyata sampai akhir tidak ada yang terlambat, termasuk semuanya adalah in time. Luar biasa. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Itu contoh yang sangat luar biasa ya. Mungkin lambat laun kita bisa menerapkannya di sini. Nah, keyakinan kelas itu sangat penting sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan dalam bentuk kalimat positif. Guru mengajak murid berdiskusi tentang nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati dan menjadi keyakinan kelas, disusun dan ditandatangani, dipajang di kelas agar semua murid mudah mengingatnya. Nah, ya ini keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan dalam bentuk kalimat yang baik, dalam bentuk kalimat yang positif. Tadi disepakati bersama, ya, disusun bersama dan ditandatangani, lalu dipajang di kelas agar semua murid mudah mengingatnya. Itu keyakinan kelas. Mungkin nanti kita kedepannya bisa mempraktekkan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nih di sini ada contoh. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada dua warna nih. Yang kanan dan yang sebelah kiri nih, oranye, yang pink sama oranye. Itu yang sebelah sana. Ketika bel berbunyi, semua siswa masuk ke kelas. Kira-kira yang keyakinan kelas itu yang sebelah mana Bapak Ibu? Coba. Yang mana? Iya, yang sebelah sini ya. Yang kuning nih. Itu ada disiplin masuk kelas, berdoa dan memberi salam, menciptakan ketenangan kelas, menjaga kebersihan. Yang sebelah kanan itu yang pink itu kan di situ ada tidak membuat gaduh di kelas, ya. Kalimatnya mungkin kurang pas. Kalau yang di sebelah yang kuning ini kalimatnya sudah kalimat yang bentuk kalimat positif, ya. Kalau di sana itu kan masih ada tidak membuang sampah sembarangan, dilarang mengganggu teman. Itu masih kalimat yang ada kata tidak dan dilarangnya. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya sudah kalimat yang berbentuk kalimat positif. Kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan, ya, memiliki perilaku yang tidak baik pun itu menjadi tujuan. Nah, tujuan manusia berperilaku itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bukan itu Pak, ya. Landasan ya, bukan dasar manusia. 5
5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita itu ada kebutuhan bertahan hidup, ya. Apa aja itu kebutuhan bertahan hidup? Kita perlu makan, perlu minum, tempat tinggal dan kesehatan, dan juga berkembang biak. Iya. Berkembang biak ya. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima, disayangi, berbagi, bekerja sama. Dan ada juga kebutuhan dasar penguasaan, merasa berkuasa, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui. Ada juga kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Ada juga kesenangan bermain, humor, tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Bisa. Kenapa, Bang? Kebutuhan dasar religi. Ya. Ini ada juga motivasi perilaku. Ya, motivasi perilaku kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga motivasi yang eksternalnya itu perlu dihindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan karena berdampak negatif terhadap murid. Itu yang eksternalnya. Yang motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka anggap percaya. Motivasi internalnya itu perlu ditumbuh kembangkan agar si murid ini memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya itu bersifat dari dalam, bukan dari luar. Di sini juga ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu hanya searah, tidak terencana, berupa hukuman fisik atau verbal. Kalau konsekuensi itu terencana, bersifat 2 arah, disepakati bersama, tapi murid tetap tidak nyaman karena ada data yang terukur. Misalkan sudah 3 kali melanggar, kamu sudah 3 kali melanggar, jadi kamu harus melakukan ini, harus mengerjakan ini. Itu namanya konsekuensi. Nah, di sini ini ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, menguatkan karakter murid jangka panjang. Kira-kira dari ketiga ini yang lebih baik mana, Bapak Ibu? Ya, restitusi, ya, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nih, ada beberapa contoh. Termasuk apakah hukuman atau konsekuensi? Nih, berdiri di depan kelas, mengangkat 1 kaki, itu masuk apa? Masuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ya, konsekuensinya membersihkan, ya, karena sudah menumpahkan. Push up 10 kali, tidak memakai masker. Ya, berjemur di lapangan. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Konsekuensi, ya, harus membersihkan, sudah mencoret harus membersihkan. Itu contoh. Dan sekarang nih, restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin
murid. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Menuntun kita melihat ke dalam diri atau mencari kebutuhan dasar yang menjadi perilaku. Tadi kebutuhan dasar yang lima tadi itu ya. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita seorang guru juga ada posisi kontrolnya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau penghukum itu menghatik, seringnya menghatik, memberontak. Ya, kita perlu hindari nggak Bapak Ibu? Kita perlu hindari posisi kontrol yang penghukum. Nah, ada juga yang membuat merasa bersalah. Guru ceramah, ya, menunjukkan kecewaannya. Kamu gimana sih? Ibunya kan jadi dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu begini-begini. Jadi membuat merasa bersalah si murid itu. Dan ada juga posisi kontrol sebagai teman, kedekatan seperti dengan teman. Ya tolong demi Bapak Ibu, ya bantu Ibu, ya tolong ya anak-anak bantu Ibu supaya Ibu jangan dimarahin. Itu posisi kontrol dulu sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau, menghitung dan mengukur konsekuensi, menyesuaikan, tinggal diawasi ya. Jika saya begini maka saya akan begini. Pemantau. Ada juga posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini permasalahannya apa, ditanyakan, terus menguatkan karakter si anaknya dan meletakkan diri murid sebagai diri yang positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi kontrolnya menjadi yang mana? Dari kelima ini, yang sering Bapak Ibu lakukan, posisi kontrol yang mana? Teman mungkin ya, penghukum jangan boleh jadi penghukum. Mungkin yang sering Bapak Ibu lakukan teman ya. Nah, sekarang ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu sebagai posisi kontrol itu dari manajer. Ya, kita berdialog dulu, bertanya dulu, mencari solusinya, mencari solusi permasalahannya, menguatkan karakter si anak, meletakkan murid sebagai diri yang positif. Nih, ini ada contoh penerapan posisi kontrol dengan nada nota. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Berdiri sana di halaman. Kira-kira itu sebagai apa? Sebagai contoh. Posisi kontrol sebagai penghukumnya. Nah, ini yang selanjutnya. Kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji tidak akan mengecewakan ibu. Sekarang terlambat lagi. Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Nanti jadi si anak itu, oh iya bu guru, jadi down ya. Melihat gurunya seperti itu. Nah, ini ada adik, ayolah demi papa, kamu jangan terlambat lagi. Ya sudah sana ya, nanti duduk, nanti bapak bantu tugasnya. Kira-kira posisi sebagai apa? Iya, sebagai teman. Nih ada lagi, adik, kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu tahu apa konsekuensinya? Iya pak, saya harus menyelesaikan tugas saat istirahat. Ini sebagai apa? Sebagai pemantau, ada tolak ukurnya ya. Nah yang terakhir nih, adik, apakah kamu tahu jam berapa mulai masuk kelas?
Tahu Pak? Ya, jika kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Kira-kira ini sebagai posisi kontrol yang apa? Manajer, kita tanyakan dulu, kita carikan solusinya dulu ya. Jangan langsung jadi penghukum, jadi pembuat merasa bersalah. Kita tanyakan dulu solusinya, nanti kita carikan permasalahannya dan mengembalikan si anak itu menjadi disiplin yang baik. Nah, ini contoh posisi manajer yang pas, yang paling baik. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Di sini ada tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas dulu ya, menanyakan mengapa melakukan itu. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Ada cara yang lebih efektif dan juga menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya. Kita lebih baik memecahkan suatu permasalahan dengan segitiga restitusi. Penerapan pemahaman pada siswa dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sebenarnya ya ada contoh video tadi, video segitiga restitusi, tapi kayaknya tidak bisa dibuka. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Sebentar ya. Barangkali bisa dibuka. Bisa kayaknya nggak bisa dibuka ya. Ya. Itu tadi sebenarnya ada video tentang permasalahan memecahkan. Oh ya itu. Ini pesannya di mana Pak? Bisa kamu? Kita belajar.
memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas dan juga menstabilkan identitas. Ya, mungkin sampai di sini diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dalam kesempatan saya memaparkan budaya positif ini. Semoga dengan adanya pemaparan tadi bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kita semua dan juga untuk kemajuan SD Negeri Kalerang 01. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.